Rocky Gerung dan sejumlah aktivis seperti Ferry Juliantono, Raslina Rasidin, Refli Harun hingga Akbar Faisal berkumpul di Jalan Dharma Wangsaraya, Jakarta Selatan pada hari Kamis 28 Oktober 2021. Mereka berkumpul untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 sekaligus mendeklarasikan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Saat membuka acara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono sempat menyinggung dominasi oligarki kekuasaan. Ferry juga menyebut kepentingan bangsa saat ini hanya milik sejumlah pihak yang menguasai pemerintahan. Untuk itu, dirinya bersama sejumlah aktivis yang hadir bertekad untuk melawan dominasi oligarki kekuasaan tersebut. Ferry juga berharap Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia bisa menjadi alternatif kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan. Namun demikian, Ferry tak menjelaskan maksud oligarki yang dia sebut. Dia hanya menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang kini dinilai lebih dekat dengan Tiongkok. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan dirinya siap mendukung Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia tersebut. Ia melihat setelah merdeka, Indonesia seperti ada yang hilang. Karena itu, forum ini akan mengembalikan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Di forum tersebut, Refli juga mendorong agar presidensial threshold atau PT menjadi 0%. Hal itu menurutnya sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan banyak pilihan dan terhindar dari cengkeraman oligarki. Dalam rangka Sumpah Pemuda ini kita ingin untuk membangun kembali imajinasi tentang Indonesia yang kita dulu Sumpah Pemuda kita bangun satu semangat untuk bersama-sama, kemudian untuk semua tujuannya. Tetapi kita lihat sekarang dari semua itu yang kita berlatar belakang macam-macam ini, ternyata setelah kita merdeka hasilnya sekarang tidak untuk semua. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini ternyata tujuannya untuk segelintir orang, pemanfaatan bangsa ini kepada yang kita sebut sebagai oligarki. Dan oleh karena itu tadi kita membacakan resolusi, salah satunya adalah kita akan melawan oligarki ini, kita akan wujudkan Indonesia semua untuk semua. Dan kemudian yang kedua resolusinya kita akan dalam rangka untuk menjaga kepentingan nasional, kita minta pemerintah Indonesia untuk kembali dalam posisi mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan nasionalnya, dan daripada sekarang terlalu subjektif memihak kepada kepentingan Tiongkok dan subjektivitas kepada kepentingan Tiongkok yang tadi dalam resolusi disebut terlalu pro Beijing, itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang satu mengganggu kehormatan dan kedaulatan bangsa kita, yang ketiga konsekuensi-konsekuensi yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Banyak pertambangan-pertambangan yang kemudian sekarang diambil alih oleh swasta dan kemudian juga oleh perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dari garis kebijakan pro Beijing ini. Saya kan pada dasarnya mendukung semua kegiatan yang kira-kira untuk kemajuan dan membawa kebaikan bagi Republik kita. Nah, kita tadi sudah mendengar ya, menemukan kembali Indonesia itu seolah-olah memang Indonesia itu ya ada yang hilang. Sebagai contoh misalnya cita-cita kemerdekaan. Kalau kita bicara cita-cita kemerdekaan itu bukan cita-cita, janji. Kalau cita-cita itu kan boleh tidak ditunaikan, tapi janji harus ditunaikan. Misalnya melindungi bangsa, mencerdaskan bangsa, mesejahterakan bangsa. Pertanyaannya itu, setelah 76 tahun merdeka, apakah kita sudah mencapai level perlindungan itu, penyejahteraan itu, ya kan? Saya merasa kok makin jauh, baik di bidang ekonomi, hukum maupun politik. Di bidang politik dan hukum misalnya, saya pribadi misalnya sebagai aktivis demokrasi misalnya ya, dan termasuk juga bergerak di bidang hukum, rasanya tidak terlindungi.
untuk misalnya kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Orang mengatakan, oh buktinya itu bisa, tapi in general kan masih ada misalnya penangkapan aktivis seperti Jumhur, Syahganda, Anton Permana, ya, dan itu faktual, padahal mereka menyampaikan pendapat saja. Karena itulah menurut saya, ya kita harus ada sebuah kebersamaan movement untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan the founding parents kita. Nah, tapi bagian yang paling kecil tadi adalah saya tetap berkomitmen mendorong agar presidensial threshold itu 0. Berkali-kali dalam kesempatan saya mengatakan kalau presidensial threshold tidak 0, maka bahayanya adalah oligarki akan memelihara 1-2 politisi untuk dimajukan dan pemilihan presidennya pura-pura. Kita tahu bahwa sekarang ini oligarki istana, kekuatan istana itu sudah 7 partai di parlemen dengan jumlah persentase 82%, meninggalkan Demokrat dan PKS 18%. Artinya apa? Kalau oligarki atau kekuatan istana ini solid, maka tidak akan ada lagi kekuatan oposisi yang akan berkembang. Mereka bisa menciptakan 2-3 calon untuk pemilu gajah, pemilu atau pilpres pura-pura. Yang menang cuma di antara mereka saja, di inner circle mereka. Cuma nanti barangkali soal proporsi kementeriannya saja. Kalau yang paket A yang menang begini, paket B begini, paket C begini. Intinya tidak ada pemilihan yang genuine. Padahal maksud kita mengadakan pemilihan presiden secara langsung adalah biar kita sebagai bangsa, sebagai rakyat itu memiliki kemewahan untuk memilih calon presiden kita, terlepas mau menang atau kalah, yang penting mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi. Nah, forum ini sepertinya juga punya komitmen untuk mendorong 0% presidensial threshold. Oke, so ini kan berarti ada waktu 3 tahun lagi nih, Pak. Konkretnya gimana untuk menghapus presidensial? Konkretnya sebenarnya presidensial threshold itu ada 3 jalan untuk dihapuskan. 1, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya kita harus mengajukan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi walaupun MK sudah berkali-kali menolak. Tapi penolakan tersebut menurut saya penolakan yang tidak didasarkan pada argumen konstitusi yang cukup. Politik saja. Karena mereka sangat terpengaruh pada gesture kekuasaan istana. Karena mereka punya kepentingan kan. Yang kedua adalah tinggal mengubah satu pasal di dalam Undang-Undang Pemilu, pasal 222 yang mengatakan presidensial threshold 0 dan pasal yang relevan lainnya ya tinggal dibuang. Nah, yang ketiga yang paling solid adalah mengubah konstitusi kita. Tapi mengubah konstitusi ini harus jalan terakhir. Kenapa mengubah konstitusi? Agar tidak ditafsirkan seperti sekarang ini. Konstitusinya memang tidak menyebutkan soal presidensial threshold, tapi kan menyebutkan bahwa partai politik dan gabungan partai politik berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang dihilangkan di dalam presidensial threshold, sehingga hanya oligarki kekuasaan saja yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden, sehingga kita bisa menduga bahwa siapapun yang terpilih masih dalam naungan oligarki politik dan bisnis. Jadi akan mengajukan lagi ke MK, Bang. Kalau Bang Raffi akan tergabung di tim yang akan mengajukan, mungkin ada rencana ke situ? Saya bicara mengenai alternatif ya. Bisa diajukan lagi ke MK, bisa ke DPR. Tapi menurut saya MK pilihan yang menarik ya. Tapi harus ada partai politik yang mau mengajukannya. Karena terakhir MK mengatakan, wah itu kan haknya partai politik. Nah, coba kita partai politik baru kita dorong untuk mau mengajukan presidensial threshold 0 lagi. Dengan Ibu siapa? Saya Raslina Rasidin. Dari Partai Berkarya. Saya dari Partai Berkarya. Saya salah satu pimpinan di Partai Berkarya. Hari ini bergabung di sini forum bersama teman-teman, forum sambil pikiran dalam rangka Sumpah Pemuda. Tentunya bismillah, mudah-mudahan kita ke depan bisa membangun sebuah kedaulatan rakyat. Kita bisa sama-sama mendukung kinerja yang lebih baik, membangun pemerintahan yang lebih baik. Mari kita berani. Kalau COVID aja kita berani lawan, masa kita nggak berani melawan? Oh, kehidupan kita ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Pesan Ibu khususnya buat ibu-ibu yang suka nonton sinetron. buat para ibu-ibu penggemar saya, penggemar sinetron saya berkah bahwa ya
bahwa hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Kita bertindak, berdiri, baik sebagai individu, baik sebagai masyarakat Indonesia, yang kemudian politik Indonesia harus menjadi masyarakat yang lebih cerdas, harus menjadi masyarakat yang lebih tangguh, baik di bidang ekonomi dan juga masyarakat yang mampu menuangkan pikiran-pikiran, kemampuan tawasannya dan berani untuk berkata tidak. Jadi gini, hari ini pokoknya intinya datang ke sini tuh dengan judul yang sama. Artinya ini kita menemukan kembali Indonesia dengan Hari Sumpah Pemuda. Tentunya kalau bicara masalah pemuda, saya juga udah nggak pemuda ya, mungkin udah setengah bayar. Tapi maksudnya kehadiran hari ini benar-benar merupakan satu forum silaturahmi. Alhamdulillah. Yang penting nama itu dulu. Datang itu tidak dengan rasa takut. Saya lebih was-was dengan COVID. Kalau COVID aja kita berani hadapi, masa kita nggak berani menghadapi bagaimana Indonesia ke depan? Artinya gini, saya bersyukur bahwa forum ini terbentuk dengan partisipasi semua teman-teman dan juga senior-senior saya. Tadi mungkin teman-teman pers sudah lihat ya, ini kan tergabungnya macam-macam ini dari kita juga kader-kader partai politik, kemudian juga dari teman-teman yang lain tadi kita lihat sudah bicara dan kita bisa melihat seperti apa sih arah Indonesia ke depan. Kenapa kita nggak mencoba untuk berbicara, untuk bukan hanya berbicara tapi memberanikan diri untuk melakukan satu terobosan, karena kita yakin ke depan Indonesia bisa lebih baik lagi. Dan saya yakin tadi dengan apa yang disampaikan para senior saya, seperti tadi Mas Faisal Basri bilang, kenapa oligarki ini menjadi sebuah segmented yang dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi budaya yang besar. Tadi disampaikan juga oleh Mas Refli Harun sendiri juga bahwa ya inilah yang terjadi di pemerintahan kita. Kalau kita bicara masalah parliamentary threshold, saya pernah ada di partai menengah dan saya sekarang kebetulan ada di partai yang baru, yang kemarin mungkin pernah dengar gak, parliamentary threshold. Tapi sebenarnya bukan ini tolak ukurnya. Kita meyakini bahwa kasih kesempatan buat yang lain agar kita bisa menentukan juga, agar kita masyarakat Indonesia ini seperti disampaikan kepada semua teman-teman pas tadi melalui senior saya, kita ini adalah pemegang saham kok. Why kita nggak boleh menentukan atau memilih kemana arahnya jalan Indonesia selama itu untuk kebaikan? Apa kita harus membiarkan Indonesia ini terpuruk dan terus-menerus dikuasai dengan kelompok-kelompok tertentu yang dikatakan tadi oligarki itu kemudian membesar, membangun kelompok-kelompok yang kemudian hanya bersikap dari situ ke situ. Ini kita nggak mau juga membangun sebuah gender dari turun tahta nih, dari ayah ke anak kemudian ke cucu. Tidak seperti itu. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diberikan kepada teman-teman yang lain, tentunya kepada calon-calon pemimpin yang lain. Kita berharap ke depannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin.